Halo, gimana? Heru sudah kamu habisin? Yang mengarungi ombak biru di tengah lautan cinta kita. Ada sesuatu yang mau aku tanya sama Mama. Oke, mengenai? Soal simbol keluarga yang huruf C itu, Ma. Apa itu ada arti khususnya di keluarga kita? Simbol itu nggak ada yang spesial, biasa aja. Heru ada di Jakarta. Pasti ada rencana besar. Gak mungkin kalau Heru tidak punya rencana dia tiba-tiba muncul di Jakarta. What do you want? Habisin dia. Seandainya ya kamu masih ada, pasti hidup kamu enak. Ayah kamu pemilik sebuah perusahaan besar. Ibu nggak salah ngomong kan? Ayah punya perusahaan besar. Perusahaan apa? Kamu ngerti nggak? Proyek yang sedang dia pegang ini nilainya ratusan miliar. Rangga, ada banyak pegawai yang harus kita hidupi. Kalau kamu lalai, mereka akan hidup sengsara. Bahkan keluarganya pun sengsara. Kamu sadar nggak itu? Maaf Pak, Bapak kenapa? Saya nggak apa-apa. Ya ampun Pak, itu tangan Bapak luka. Biar saya carikan obat P3K dulu ya Pak. Bagi Papa, aku hanyalah anak yang gak pernah bisa memenuhi harapannya. Aku sudah berusaha, tapi kenapa Papa terus memperlakukan aku seperti ini? Pak, biar saya obatin lukanya dulu ya Pak. Gak usah, saya bisa sendiri. Kamu taruh situ aja. Baik Pak. Kalau gitu saya permisi dulu. Ya. Rangga itu anak pertama kita, Pak. Dan nantinya dia akan jadi penerus kamu. Ya, tapi kalau Rangga tidak berubah, mana bisa dia meneruskan semua ini? Kamu pikir dia bisa? Dia nggak punya ketekunan, dia nggak punya kedisiplinan. Kamu mikir nggak? Rangga itu adalah anak yang nggak pernah memperhatikan konsekuensi atas semua sikapnya. Tapi sikap kamu jangan keterlaluan sama Rangga. Ini dia. Ini sikap kamu seperti ini yang membuat anak kesayangan kamu itu nggak pernah maju. Kamu belain aja terus dia. Aku nggak belain. Aku cuma minta supaya Papa itu sabar dan pelan-pelan menghadapi Rangga. Kamu lupa akan sikap masa lalunya. Gara-gara sikapnya, akhirnya Kayla tuh ada sekarang. Ingat kan? Sekarang, bagaimana dia bisa memegang bertanggung jawab atas hal yang sebesar ini kalau dia nggak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri? Kita itu harus ngedukung Rangga supaya dia bisa mengemban semua ini, Pak. Dukung dong, kita harus dukung Rangga. Dukungan? Kurang dukungannya. Kamu kurang dukung dia, aku kurang dukung dia. Kamu lihat Romeo. Harusnya Rangga banyak belajar dari Romeo. Tunggu. Kenapa jadi membanding-bandingkan Rangga dengan Romeo? Oh iya jelas. Karena Romeo sudah membuktikan. Aku modali dia untuk bikin sebuah rumah sakit yang besar. Dan kamu lihat rumah sakitnya sekarang maju, berkembang pesat. Dan dia sukses sebagai dokter dan sebagai pengelola rumah sakit yang hebat. Itu adalah hal yang besar. Jangan kamu remehkan. Aku paling gak suka ya kalau kamu membanding-bandingkan Romeo yang cuman anak pungut dengan Rangga itu anak kandung kita, Pak. Papa jangan keterlaluan deh. Gak pantas Rangga dibanding-bandingkan dengan Romeo. Susah ini, susah. Aku susah bicara sama kamu.
Karena kamu memang sama sekali nggak tahu apa-apa soal bisnis. Bisa-bisanya ya kamu bilang bahwa aku nggak ngerti bisnis sedikit pun. Ingat, kamu harus ingat. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa ada di posisi seperti sekarang ini. Tunggu. Apa? Kamu bilang gara-gara kamu? Apa maksudnya? Hah? Bas, saya itu sedang berpikir gimana kalau kita menjadikan perusahaan kita ini go public, terbuka untuk umum, biar cepat berkembang. Gimana menurut kamu? Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau Yoga menjadikan perusahaan ini perusahaan terbuka, berarti usaha aku untuk menguasai perusahaan ini akan semakin sulit dong. Enggak, aku tidak akan bisa membiarkan Yoga melakukan ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah mencabut akarnya sampai tuntas. Ya, benar sekali. Yoga harus dihabisi. Kalau Yoga udah tidak ada, berarti perusahaan akan jatuh ke tangan suami aku. Tapi bagaimana dengan anak dan istrinya? Tidak hanya Yoga yang harus dihabisin, tapi istri dan anaknya juga harus dihabisin. Biar nanti ke depannya tidak ada masalah. Kalau anak dan istri yang meninggal, maka tidak ada lagi pewarisnya. Tidak akan ada yang menangisi kematian Yoga dan keluarga kecilnya. Karena Yoga tidak punya siapapun selain anak dan istrinya. Bapak ibunya juga nggak ada. Setelah semua pengorbanan aku selama ini, masih aja Papa menganggap aku remeh. Ingat Pak, Papa harus tahu bahwa di balik kesuksesan laki-laki akan selalu ada wanita yang selalu mendukung laki-laki itu untuk selalu sukses. Istri hebat gitu? Iya, wanita hebat. Jadi kamu pikir kamu hebat? Buat aku, ya. Halo, ya selamat siang Pak Permadi. Ya. Makasih dok. Sama-sama. Tante? Yasmin kita di mana, Nak? Ibu, Kita di mana, Yasmin? Tante kita udah di rumah, Tante. Nggak usah khawatir ya. Nggak ada lagi yang bisa gangguin Tante sama Yasmin di sini. Tapi Tante nggak usah khawatir ya. Ada kita yang jagain Tante di sini. Bu, dia bawain air putih. Nanti Ibu minum ya. Minum dulu. Udah, Yasmin. Biar Ibu, dia yang urus ya. Makasih Mbak. Ibu sama Mbak Dia dulu ya. Yasmin mau ngobrol sama dokter. Ayo dok. Bu, minum dulu juga ya. Dia bantu untuk duduk. Ya. Oh ya. Ibu minum ya. Bismillah. Halo, gimana? Heru sudah kamu habisin?